Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikervita dengan NIM 2248 Di sini saya akan mempresentasikan tugas dengan judul teknologi bahan alam. Yang pertama itu vaksinasi. Definisinya, vaksinasi berasal dari kata fraction atau bagian. Secara harfiah dapat diartikan sebagai mekanisme untuk memilah-milah atau memisahkan suatu kumpulan kesatuan menjadi beberapa bagian. Fraction atau lebih mudahnya dapat dikatakan sebagai proses pembagian kelompok. Yang kedua, tujuannya mendapatkan fraksi bagian tertentu dari suatu ekstrak yang merupakan fraksi aktif dan melakukan isolasi atau pemisahan satu senyawa metabolit sekunder tunggal. Yang ketiga, vaksinasi ekstrak cairnya. Pertama, kromatografinya terdiri dari kromatografi kertas atau kromatografi lapis tipis, kromatografi kolom, vacuum liquid kromatografi, size exclusive kromatografi, solid fase extraction. Langsung ke ekstraksi cair-cair. Peningkatan polaritas ketidakcampuran antara dua komponen pelarut yang digunakan dapat diprediksi senyal terlarut non-polar. Contohnya itu lemak, lilin, terpen, semipolar. Contohnya kemarin fenolik, triglukosida. Contoh polarnya itu flavonoid, glikosida, alkaloid, kuartener. Lanjut ke kromatografi fase gerak. Yang pertama itu gas, fase diamnya cair, mekanismenya partisi, nama metodenya kromatografi gas. Yang kedua itu padat, mekanismenya absorpsi, yang nama metodenya kromatografi padat gas. Yang ketiga itu cair, mekanismenya partisi, metodenya kromatografi cair-cair. Fase gerak cair yang pertama itu bonded liquid, mekanismenya modifikasi partisi, nama metodenya KCKT, KLT, KT. Yang kedua itu padat, mekanismenya absorpsi, metodenya kolom atau KROT, pertukaran ion, metodenya kromatografi pertukaran ion, eksklusi, metodenya kromatografi eksklusi. Kromatografi lapis tipis yaitu prinsip kerjanya memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kepolaran antara sampel dengan pelarut yang digunakan dengan menggunakan lapis tipis pada lempeng kaca, logam, dan lain-lain. Fase diamnya yaitu padat, silika, alumina. Fase geraknya yaitu cairan. Fase diam berupa serbuk halus yang berfungsi sebagai permukaan. Penyebab fase diam biasanya sering dipakai silika gel, alumina, tanah diamine, dan selulosa. Ukuran partikelnya 0,1 sampai 40. Semakin halus partikel adsorban, maka penambatan semakin lambat. Fase geraknya punya kemurnian tinggi, digunakan maksimal 2 sampai 3 kali. Daya ilusi fase gerak diatur sedemikian rupa sehingga harga RFT rata antara 0,2 sampai 0,8 komposisi campuran dapat berubah karena penyebutan atau penguapan campuran pelarut mungkin bereaksi satu sama lain. Lanjut ke isolasi komponen campuran. Yang pertama itu bercak disaring dengan vakum atau korek tubel, lalu disaring, dikorek dengan spatula, disaring dengan pelarut polar, disaring dengan glass center. Lanjut ke analisis kuantitatif. Yang pertama itu grafik log konsentrasi dengan area bercak menggunakan fotodensitometer. Yang kedua bercak diisolasi lalu sari yang diperoleh diterapkan sebagai spektrofotometri. Kelebihannya yang pertama waktu relatif cepat, sekitar 15 sampai 60 menit. Simpel, jumlah saat yang diperiksa cukup kecil, kira-kira 0,01 gram senyawa murni, 0,1 gram silvisia. Yang keempat, kondisi kromatografi untuk optimasi resolusi senyawa spesifik. Kekurangannya itu tidak bisa digunakan untuk senyawa volatil. Lanjut ke ekstraksi minyak atsiri. Definisinya pertama itu zat berbau yang terkandung dalam tanaman. Minyak ini disebut juga minyak menguap, minyak eteris, minyak esensial karena pada suhu kamar mudah menguap. Istilah esensial dipakai karena minyak atsiri mewakili bau dari tanaman asalnya. Yang kedua, ciri utama senyawa berwujud cairan liquid pada suhu ruang mudah menguap atau terbang menghasilkan aroma tertentu. Yang ketiga, kandungan minyak atsiri yang terkandung pada suatu bahan tanaman pada umumnya terdiri dari campuran beberapa jenis senyawa minyak. Yang keempat, metodenya yang menggunakan destilasi air uap dan air uap, press, pelarut organik, enfleurasi, maserasi lemak panas. Metodenya yang pertama yaitu destilasi. Tahapannya persiapan pemanasan, pemisahan. Kelemahannya senyawa rusak karena menggunakan panas. Kelebihannya teknologi sederhana, waktu cepat, pemisahan mudah. Yang kedua yaitu press. Tahapannya persiapan pemisahan. Kelemahannya waktu lebih lama, pemilihan lebih sulit. Kelebihannya teknologi sederhana, senyawa tidak rusak karena panas. Yang ketiga itu pelarut organik. Tahapannya persiapan, ekstraksi, pemisahan. Kelemahannya pemisahan lebih sulit, teknologi lebih mahal. Kelebihannya waktu cepat, senyawa tidak rusak karena panas. Yang keempat, enfluorasi. Tahapannya persiapan, ekstraksi, pemisahan. Kekurangannya pemisahan lebih sulit, waktunya lama. Kelebihannya teknologi sederhana dan senyawa tidak rusak karena panas. Yang kelima, maserasi lemak panas. Tahapannya persiapan, ekstraksi, pemisahan. Kekurangannya yaitu pemilihan lebih sulit, waktu lebih lama, senyawa rusak karena panas. Kelebihannya teknologi sederhana. Pemurnian. Satu, metode untuk mendapatkan komponen bahan alam murni lulus dari komponen kimia lain yang tidak dibutuhkan. Prinsipnya yaitu pemisahan antara dua zat atau lebih yang saling bercampur. Tujuannya untuk mendapatkan suatu zat murni dari campuran atau larutan yang telah tercemar dan zat lain. Pemisahan berdasarkan peristiwa fisika atau kimianya, yaitu tidak mengubah zat selama pemisahan secara kimia satu komponen atau lebih direaksikan dengan zat lain sehingga dapat dipisahkan. Yang kelima, definisinya yaitu proses pemurnian kembali senyawa organik padat dari bahan pengotongnya dengan cara mengkristalkan kembali senyawa padat yang dilarutkan ke pelarut. 6. Prinsip kerjanya itu senyawa dilarut dengan pelarut yang dapat melarutkannya pada suhu tertentu. Ketika larutan jenuh, bisa pelarut dengan suhu tinggi dan senyawa dibiarkan mendingin, kelarutan senyawa akan menurun sehingga membentuk kristal keluar dari larutan. Lanjut kita ke metode rekristalisasi. Yang pertama, kelebihannya dapat memberikan perbedaan daya larut yang cukup besar antara zat yang dimurnikan dengan pengotornya. Tidak meninggalkan zat pengotor pada kristal, zat pengotor mudah dipisahkan dari kristal. Metode pemisahannya itu cair padat yang paling baik adalah metode rekristalisasi. Kekurangannya, larutan yang dipisahkan harus memiliki daya larut yang lebih besar. Jika tidak, maka zat dimurnikan akan susah dipisahkan. Lanjut kita ke dekantasi. Definisinya proses pemisahan campuran berdasarkan sedimentasi dan penuangan langsung atau pemindahan pada wadah lain. Prinsip kerjanya didahului dengan proses
Sedimentasi yaitu pemisahan campuran berdasarkan gaya gravitasi. Yang kedua, cairan yang lebih bersih dihitung dengan hati-hati, kontainer lain sehingga didapat cairan yang bersih. Yang ketiga, metode ini tidak terlalu efektif karena masih ada kemungkinan cairan yang tertinggal di sedimen pada partikel sedimen yang masuk ke dalam cairan. Yang ketiga, temperatur dan perautnya digunakan untuk memisahkan campuran zat cair dan zat padat yang tidak saling bercampur harus memiliki perbedaan massa jenis. Kelebihan dan kekurangannya yaitu kelebihan desain alat atau operasional lebih sederhana, aplikasi luas untuk berbagai keperluan. Kekurangannya dapat memisahkan campuran yang tidak tercampur dan tidak dapat digunakan untuk bahan yang berupa larutan dengan massa jenis yang mirip. Lanjut ke sublimasi, proses di mana suatu senyawa mengalami konversi dari padatan menjadi gas tanpa melalui fase cair dengan cara memasukkan pada suatu sistem vakum. Pada tekanan yang rendah, padatan akan membentuk gas yang terkondensasi menjadi senyawa murni. Sublimasi dapat terjadi jika terdapat zat padat dengan tekanan uap relatif tinggi pada suhu di bawah titik lelehnya. Kelebihannya yang pertama digunakan untuk memisahkan senyawa padat dapat menguap yang tidak bisa dipisahkan dengan metode lain. Yang kedua, mempunyai hasil pemisahan yang murni karena zat yang tercampur tidak bisa menguap. Kekurangannya itu hanya dapat diterapkan untuk memisahkan campuran senyawa padat yang dapat menguap dan tidak dapat digunakan untuk memisahkan campuran padat yang perbedaan titik didihnya rendah dan membutuhkan lebih banyak alat dibandingkan metode pemisahan sederhana lainnya. Lanjut ke komputasi bahan alam. Komputasi dapat diartikan sebagai cara untuk menentukan pemecahan masalah dari data input dengan menggunakan suatu algoritma. Hal ini ialah apa yang disebut dengan teori komputasi, suatu subbidang dari ilmu komputer dan matematika. Di sini bisa dilihat gambarnya. Lanjut, kita sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.